Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan yaitu kekuatan kita di dalam kehidupan kita. Adalah manusia yang berdosa. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Tidak ada Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdiri Tuhan di atas mimbar tidak secara kebetulan Tuhan, tapi semua Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Berkati pujian yang akan kami pujikan ya Tuhan, baik jemaat-Mu yang akan memuji besarkan nama Engkau. Kiranya jauhkan dari Tuhan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang menghantui kami Tuhan. Ya Tuhan, segala akar kepahitan yang menghantui kami Tuhan, dalam nama Yesus kami tenggeng keluar Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan hanya datangnya dari Engkau ya Tuhan. Dan kami datang beribadah ini Tuhan, tidak sia-sia tetapi mendapatkan berkat sukacita, damai sejahtera sampai kami pulang mendapatkan ketenangan jiwa tubuh kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kami undang tetap bangkit berdiri, jemaat. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita berlari. Kita tidak berlari kemana-mana, hanya lari kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Haleluya.
manusia. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam tekanan itu. Ya aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kan terbang tinggi bagaikan raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil berbeda. Oh, bukan terbang tinggi, terbang tinggi bagaikan raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil berbeda. Kan terbang tinggi bagaikan raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil berbeda. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat, kurang kompak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan pujian Tuhan Maha Besar.
biasa. Amin. Dia perkasa, haleluya. Dia mulia, haleluya. Yesus nama di atas segala nama, haleluya. Serukan namanya, haleluya. Dan namanya Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya, haleluya. Amin, glory, haleluya. Serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, mulia. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama. Glory, haleluya. Nama di atas segala nama. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, sangat mulia. Amin. Kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Mari kita semua umat pilihan Allah. Ku genapi firman-Mu, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, katakan kemuliaannya. Bukan bangkit, katakan kebesarannya, sampai setiap lutut Yesus Kristus di atas segala raja. Nyatakan kemuliaan. Ampun untuk kami berdiri. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Glory, haleluya. Tuhan bangkit, haleluya. Tuhan hidup, haleluya. Amin. Kita nyatakan kebesaran Tuhan, agungan Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup sikap kita setiap hari, setiap langkah. Tidak ada yang lain, hanya Injil firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang berbicara melalui firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati pikiran kita supaya firman itu boleh tertanam
termeterai dilakukan setiap hari, setiap saat. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa apapun. Hidup kita tetap berpegang atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Amen. Aku tak akan goyah. Jauh langit dari bumi, haleluya. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyatamu, Yesus. Kau langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, haleluya. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Perlindungan dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan,
Karena kasih-Mu kami ada pada saat hari ini. Karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Sebab patut kami bersyukur dan berterima kasih. Dengan kami telah naikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu, Bapa Surgawi. Demikian pula kami mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran-Mu melalui penyataan firman Allah. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan dan menguduskan hidup kami, telinga kami untuk mendengar, pikiran kami untuk meresponi, dan hati kami terbuka untuk firman Allah, menyimpan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada pada saat pagi hari ini kembali untuk berhimpun dan bersekutu, ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, hari-hari ini, semakin hari bukan semakin membuat tenang manusia. Semakin hari bukan membuat yaitu manusia mengalami yaitu ketentraman, damai, sukacita, tetapi membuat resah, bingung, panik, bahkan yaitu sangat ketakutan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan menerima firman Allah. Bagaimana untuk mengatasi situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan hari-hari ini. Sebenarnya mari kita akan lihat firman Allah pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Saya baca mulai ayat yang ke-8. Mari kita baca saja bersama-sama ayat ini. Semua aktif. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin, saudara. Kita lihat di sini peristiwa, yaitu kedatangan Yesus kali yang pertama sebagai juru selamat, dan berita dibawa oleh malaikat Gabriel. Di sini yang menerima berita tentang kedatangan Yesus kali yang pertama, saudara, yaitu malaikat diberikan kepada para gembala berita ini. Dengan kasih dalam Yesus, mungkin gembala ini belum pernah melihat sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga sudah pada waktu malaikat menampakkan diri, mengunjungi saudara, hadir di tengah malam itu, malaikat gembala-gembala itu dikatakan mereka sangat ketakutan. Takut, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui mengenai suatu kehidupan, saudara, ya, kehidupan di mana kalau manusia
belum mendapatkan makna daripada hidup itu, maka hidup itu merupakan suatu kengerian. Kengerian kalau manusia belum menemukan, belum memahami apa arti daripada hidup itu. Sehingga saudara, karena tidak mengetahui, tidak menemukan, tidak memahami arti hidup itu, banyak manusia menyia-nyiakan kehidupannya, menyia-nyiakan hidupnya, saudara. Tidak menggunakan, tidak menghargai hidupnya, saudara. Ya, hidupnya bahkan sampai yaitu nekat untuk mengakhiri hidupnya. Mengapa saudara? Orang yang mengakhiri hidupnya karena mereka putus asa, tidak punya pengharapan, tidak menemukan makna dan memahami apa sih arti hidup ini, untuk apa sih hidup ini, dan bagaimana hidup ini, saudara. Saudara kasih, ya, dikatakan bahwa menemukan makna hidup, demikian pula kehidupan kekristenan. Apabila hidup kekristenan dia belum menemukan apa sih arti hidup kekristenan, mengikut Tuhan, percaya Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan tidak dapat memahami apa sih orang Kristen harus ibadah, harus memuji Tuhan, harus bersekutu dengan Tuhan. Sama halnya orang Kristen yang tidak punya pengharapan, orang Kristen tidak punya pegangan, kehilangan pegangan, sehingga menghadapi masalah akhir zaman, masa sukar, masa sulit, masa yang mencekam ini, saudara, ya, mereka putus asa. Saudara, mereka putus asa. Kerohaniannya semakin hari semakin merosot. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi kita harus dapat menemukan dan memahami apa arti hidup kekristenan itu. Ya, kekristenan itu ditentukan bukan lamanya ikut Tuhan. Oh, aku sudah sejak dari kandungan kenal percaya Tuhan. Aku sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Itu tidak menjadi satu jaminan orang Kristen menemukan kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Saudara kasih, orang Kristen yang menemukan sesungguhnya, saudara, di mana orang Kristen menemukan satu sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang diberitakan oleh malaikat, ya, kepada gembala-gembala pada waktu itu. Saudara, berita yang disampaikan oleh malaikat dikatakan bahwa jangan takut. Mengapa malaikat jangan? Karena mereka yaitu ketakutan. Itu sebabnya firman Allah di sini berbicara mengenai mengatasi rasa takut. Mengatasi rasa takut, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi, ya, kita akan menemukan kekristenan yang sesungguhnya apabila kita telah mendapatkan yaitu sumbernya. Nah, di sini malaikat memberitahu, aku membawa berita. Sesungguhnya hari ini aku membawa berita sukacita yang besar. Jadi ketakutan yang besar, sangat ketakutan tadi di sini kata malaikat memberikan sukacita. Sukacita yang besar. Berarti saudara kasih, kalau tidak ada sukacita, hidupnya gelisah. Takut adalah gelisah, kacau, saudara, khawatir, bingung, panik, saudara. Nah, itu sebabnya firman Allah yang dibawa oleh malaikat, aku datang membawa sukacita yang besar. Untuk siapa? Untuk orang Kristen? Untuk seluruh dunia. Sekarang pandemi ini melanda seluruh dunia. Firman Allah untuk seluruh dunia, saudara. Ya, untuk mengatasi
rasa cemas, rasa panik, rasa takut. Firman Allah datang membawa sukacita, yaitu seluruh dunia. Sukacita yang besar, berita yang besar. Dan isi berita itu apa, saudara? Telah datang juru selamat. Amin, saudara. Rupanya orang yang ketakutan, orang yang cemas, tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam hidup, perlu juru selamat. Jadi jawabannya adalah juru selamat. Sekarang kita akan lihat, saudara, apa makna praktis dari berita firman yang disampaikan oleh malaikat ini, saudara. Ya, kehadiran firman yang disampaikan oleh malaikat di sini, saudara, menghilangkan ketakutan. Ada rasa takut, sangat ketakutan tadi. Saudara, berbicara takut, manusia sejak kecil, begitu lahir, yaitu pemuda, dewasa, orang tua, semua memiliki namanya sifat takut. Siapa yang tidak punya sifat takut? Siapa yang tidak pernah rasa takut di sini? Tidak pernah takut? Tolong angkat tangan. Semua pernah merasa rasa takut, saudara? Nah, saudara kasih, dari sejak kecil manusia memiliki sifat yang namanya takut. Dari bayi, anak muda, remaja, sampai tua. Saya juga memiliki rasa takut. Saya tidak tutup-tutupi, saudara. Saya punya rasa takut. Manusia. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan lihat kenapa seluruh manusia, termasuk orang Kristen, termasuk saya pendeta, kok ada sifat takut ini? Dari mana sumbernya? Sumber kehidupan adalah Yesus. Kita mendapatkan hidup kesenangan yang sesungguhnya adalah Yesus. Sumber kehidupan adalah Yesus. Sekarang sumber dari ketakutan itu dari mana? Kejadian pasal yang ketiga. Apabila sudah baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Ayat sebelum ayat 1 sampai 10. Saudara kasih, peristiwa di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kok bisa? Saudara, karena dia cenderung mendengar suara ular, suara iblis daripada suara Tuhan. Suara Tuhan katakan, jangan engkau makan, engkau akan mati. Tapi suara iblis, oh kalau kamu makan kamu seperti Allah. Makanya manusia kan punya namanya akal budi, pikiran, dia mikir. Suara Tuhan jangan, suara iblis makan. Suara Tuhan mati, suara setan kamu akan seperti Allah. Ada dua suara. Mana yang harus diikuti? Seolah suara iblis itu enak. Ya saudara, dia berpikir begini, kalau saya ya ini saya. Jadi Adam dan Hawa setelah mendengar kalau kamu makan kamu seperti, berpikir Allah bisa membuat langit dan bumi begitu luar biasa, begitu dahsyatnya, begitu hebatnya. Kalau kami seperti Allah, kami bisa seperti ini. Kalau Allah membuat bumi ini satu, mungkin saya bisa buat 10, bisa buat 100. Itu pikirannya. Akhirnya saudara, dua suara ini mana yang didengar? Demikian pula saudara, ada dua suara yang sudah dengar, suara Tuhan dan suara setan, suara manusia dan suara dunia. Mana yang harus saudara dengar? Saat ini kita mendengar suara Tuhan. Apakah benar telinga saudara hanya mendengar suara Tuhan? Kalau mendengar suara Tuhan, pikiran saudara juga pada Tuhan, hati saudara pada Tuhan. Amin. Tapi kalau yaitu mendengar yang lain, pikirannya juga lain, hatinya juga lain, saudara. Nah, disinilah sumber daripada yaitu ketakutan itu. Akhirnya apa?
Adam dan Hawa lebih cenderung, lebih yaitu menuruti suara iblis. Yang dilarang tadi diambil. Justru begitu saudara, kalau ada larangan mesti ada pelanggaran. Orang ingin mencoba. Anak-anak, oh jangan itu pegang, jangan bawa pisau, jangan yaitu pegang api. Dia ingin, kenapa kok tidak boleh? Dia main pisau baru ke kiri, oh iya, tidak boleh itu karena luka. Main silet, kenapa kok tidak boleh pegang api? Dia justru anak ingin pegang, setelah dipegang panas dia jerit, oh itu. Demikian pula manusia, dilarang malah tambah, yaitu banyak larangan, banyak pelanggaran saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Nah pada waktu itu ya, kalau engkau makan engkau mati. Apa pada waktu makan Adam dan Hawa langsung mati, dikubur? Mati itu artinya cerai pisah. Yang mati rohaninya, jasmaninya masih hidup tapi rohaninya mati, pisah dari Allah, kehilangan kemuliaan. Dikatakan karena manusia telah berbuat dosa, maka kehilanganlah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, sifat Allah, keilahian Allah hilang karena dia mengikuti iblis, sehingga keilahian iblis, sifat iblis yang ada masuk dalam hidupnya, sifat Allah tidak ada. Dan dia sadar bahwa dia telah melanggar. Jadi arti dosa itu melanggar firman Allah. Pada waktu dia sadar saudara, ya dia telanjang, kehilangan kemuliaan. Dulu ditutupi dengan kemuliaan Allah, pakainya kemuliaan Allah. Tapi setelah itu setelah diambil kemuliaan Allah, dia tahu dia telanjang dan dia punya perasa malu. Karena rasa malu saudara, dia ambil daun apa saudara? Untuk pakaian. Daun jati. Daun apa? Daun pisang? Daun apa kira-kira? Daun arah untuk nutupi dia rasa malu. Dan setelah itu dia sembunyi. Ayat 10 saudara baca. Hei Adam, di manakah engkau? Loh kok Tuhan nyari Adam apa? Kira-kira Tuhan tahu enggak saudara? Kenapa kok dia? Adam, di mana engkau? Dia sembunyi. Oh Tuhan, aku di sini. Mengapa kamu sembunyi? Apa kata firman Tuhan? Karena aku takut. Ini saudara, sumber ketakutan itu berarti dari dosa. Saudara, mengapa sudah takut kalau sudah benar? Mengapa saudara takut kalau sudah benar? Orang yang takut berarti salah itu dosa. Mengapa sembunyi? Jadi orang yang salah, orang yang takut sembunyi, delik-delik ke sana. Ya, DPO. Ya, seperti itu. Dia sembunyi. Kita lihat saudara kasih koruptor mereka. Dicari mereka sembunyi, ada 17 tahun ketemu. 12 tahun ketemu. Dia sembunyi kemana? Mesti ketemu. Apalagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Dosa tidak bisa disembunyikan, kesalahan tidak disembunyikan saudara. Nah ini sumber daripada ketakutan tuh, karena mereka berdosa, melanggar firman Tuhan, sehingga mereka ketakutan. Anak-anak demikian pula. Anak merasa salah, dipanggil orang tua mau datang, kalau anak-anak salah, oh malah lari sembunyi karena takut, karena dia salah. Demikian pula. Inilah saudara yang perlu kita ketahui. Jadi sumber ketakutan karena dosa, karena salah. Dosa ini membuat takut, dan takut ini saudara akan berkembang menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi kacau, menjadi tidak tenang, tidak tentram dalam hidup, panik dan seterusnya saudara. Dan akhirnya saudara kasih ketakutan berkembang terus, akhirnya jadi orang sakit, jadi stres. Takut kan, stres, lebih tinggi lagi depresi. Kalau tidak cepat diobati saudara, akan jadi gendang saudara. Demikian pula secara rohani dalam hidup kita. Aku kasih dalam Yesus sekali lagi ini, dan semua saya termasuk saya akui saudara punya rasa takut. Ya,
Apalagi dulu saudara, sebelum kenal Tuhan saya itu ya takut dengan apa? Takut dengan kuburan. Di kuburan di daerah Banyuwangi itu ada pohon puring, tahu pohon puring ya? Saya lihat pohon puring, biarpun bukan di kuburan, di rumah ada pohon puring, di orang ada pohon puring, itu saya takut untuk datang. Jadi itu seperti sugesti seperti itu. Demikian pula kalau ada orang di pohon besar itu loh ono sing nunggu. Batu besar di sana, banyak-banyak batu besar. Ada namanya batu gedek. Oh di sana itu ada yang nunggu. Lewat situ takut saudara. Jadi gini, kalau lewat situ gini, harus karena saking takutnya saudara, harus permisi. Amit mbah, aku lewat mbah. Ada batu besar, amit mbah, aku lewat mbah. Saking takutnya, ada pohon besar, amit mbah, aku lewat mbah. Seperti itu. Nah, saudara kasih, kita tahu ini sumber daripada yaitu ketakutan. Selanjutnya, rasa takut manusia ya dikarenakan dosa. Berarti saudara, takut ini bukan dari Tuhan. Pertama yaitu dari dosa, dari manusia ini. Yang membuat takut itu bukan setan, tetapi manusia. Tahu saudara, setan hanya menawarkan. Tapi karena dia ikuti setan, sehingga saudara dia berbuat salah. Sekali lagi, takut ini bukan dari setan, tetapi dari dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan yaitu rasa takut. Amin saudara. Baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, dikatakan semuanya baik, tidak ada rasa takut. Tidak ada sesuatu yang jelek saudara. Jadi saudara kasih, takut bukan berasal dari Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi ketertiban, membangkitkan semangat dalam hidup. Amin saudara. Itu sebabnya ya saudara kasih, roh takut hanya bisa dikalahkan dengan Roh Kudus, rohnya Allah. Saudara, saudara kasih dalam Yesus Kristus, demikian pula apabila kita belajar dalam firman Tuhan, yaitu nabi-nabi dalam perjanjian lama juga pernah merasakan takut. Di antaranya saudara kasih yaitu ya Raja Yosafat. Raja Yosafat, beberapa hari yang lalu saya sampaikan dalam khotbah, saya sampaikan tentang raja ini. Ya, pada waktu yaitu dia sedang raja ini sedang memperbaiki rumah Allah. Jadi sebelumnya raja sebelumnya itu dia rumah Allah dipakai untuk menyembah berhala, dinajiskan. Raja Yosafat dilantik jadi raja, dibersihkan, umat diajak berdoa, beribadah. Setelah selesai beribadah, bukankah suatu hal yang luar biasa yang dikerjakan itu? Tahu-tahu dia setelah pulang sampai duduk di kerajaan, dengar berita bahwa ada 3 bangsa datang menyerang dengan tiba-tiba. Raja Yosafat, apa yang dikatakan 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 5. Raja Yosafat dia takut menghadapi 3 musuh ini. Saudara, ada musuh datang. Tetapi saudara, apa yang dikerjakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau yaitu ada rasa takut, datanglah rasa takut itu, secepatnya dia cari Tuhan. Amin. Dia sumbernya. Amin saudara. Dia datang kepada dia, menyerahkan kepada Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Luar biasa. Bukannya rasa takut yang disingkirkan, tapi kemenangan diperoleh. Amin saudara. Yosafat dia menang, dan kemenangan mengatasi rasa takut, menang atas musuh-musuhnya. Demikian pula saudara, ada suatu nabi yang paling besar, dikatakan nabi besar yang terkenal yaitu Elia. Elia pernah takut saudara pada waktu menghadapi Nabi Baal, Nabi Balhum, saudara, luar biasa, yaitu di mana kuasa Tuhan dinyatakan, Nabi Baal, Nabi Balhum dibantai semua. Setelah itu saudara, dia hanya mendengar suara siapa? Halo? Suara siapa? Suara Isabel, istrinya Raja Ahab, yang menyembah berhala, yang membuat bangsa Israel murtad. Murtad itu tinggalkan iman.
tinggalkan Tuhan, buang iman, dia menyembah berhala, dibersihkan oleh Elia. Saudara, nabi-nabinya Isabel telah dibantai, ya marah saudara. Dikatakan sampaikan kepada Elia pada waktu yang sama aku akan membuat yaitu kehidupan nyawa atau hidup yaitu Elia seperti nabi-nabi ini. Dia hanya mendengar. Begitu mendengar suara ini dia lari terbirit-birit. Menghadapi Nabi Baal begitu berani menghadapi satu wanita, baru dengar suaranya sudah lari terbirit-birit saudara. Ini dalam 1 Raja pasal 9 saudara baca. Mereka takut dan mereka sembunyikan. Untung Tuhan itu mengasihi umat pilihannya. Amin saudara. Tuhan datang untuk menolong yaitu Elia. Aku kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi takut ya, takut bukan hanya menghadapi masalah, tetapi takut bila disapa oleh Allah juga takut. Adam disapa oleh Allah takut. Pada waktu Yesaya pasal 6 saudara baca, Yesaya disapa oleh Allah juga takut. Yesaya takut karena apa? Dia merasa orang yang berdosa. Saya orang yang najis. Ya, pada waktu Allah datang, pikiran Yesaya bahwa saya orang berdosa. Kalau Tuhan datang, Tuhan itu adalah kudus, bahwa kami akan binasa. Kadang-kala demikian pula orang Kristen datang di ibadah di gereja, ada firman Tuhan datang, oh hantu itu, ngedeni itu, kan begitu, nakut-nakuti itu. Ya, supaya orang Kristen harus begini. Firman Tuhan disampaikan, yaitu malah ketakutan, kita hantu. Tuhan untuk menolong murid-murid yang sedang menghadapi badai di tengah lautan, dia katakan hantu, kan gitu. Kadang-kadang firman Tuhan disampaikan di mimbar ini dianggap seperti itu, menakutkan. Takut berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjumpai juga takut, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus ya. Ya, kita lihat di sini saudara, demikian pula ada ayat ini yang kita baca, gembala-gembala takut. Takut. Ya. Tetapi bagaimana cara untuk menghadapi takut? Ada banyak alasan yang dapat membuat manusia menjadi takut. Kondisi situasi seperti ini. Saudara, takut kan? Semua menakutkan. Apalagi saudaraku kasih, yaitu tahun 2020 dikira biasa-biasa, sekarang meningkat lagi. Banyak yaitu tempat-tempat yang di lockdown. Saya himbau kepada saudara, satu saja, kita harus taat kepada protokol kesehatan. Menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Kita sehat, orang lain juga sehat. Jangan saudara merasa remeh. Tadi saya ngomong saudara, ini pandemi kan. Kalau zaman dulu orang-orang tua seperti saya dulu masih kecil, yaitu namanya Pak Gebluk. Tahu Pak Gebluk saudara? Oh, dengar Pak Gebluk itu orang-orang sehat, enggak apa ya. Waktu itu saya ada di Banyuwangi waktu kecil saya. Saudara kadang lihat siang itu ya, tahu-tahu malam pagi sudah enggak ada. Itu pernah terjadi. Tapi mengapa pada waktu itu? Ya pada waktu memang kami takut, tapi tidak seperti saat ini sangat mencekam. Dan tahun ini saudara, dalam yaitu bulan ini begitu meningkat. Dikatakan ini tahap kedua. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang meremehkan, orang menyepelekan. Itu memang ada saudara. Kalau orang Kristen bilang, oh itu udah ada. Siapa bilang tidak ada? Orang katakan tidak ada, nanti terpapar baru dia tahu. Ada. Virus itu ada. Bakteri itu ada. Saudara. Dari mana itu asalnya tadi? Dosa. Bagaimana cara mengatasinya? Masalah situasi sekarang ini. Dan demikian pula terdampaknya kepada ekonomi, dampaknya kepada pekerjaan.
dampaknya kepada keuangan, dampaknya kepada usaha. Semua terdampak, anak-anak sekolah terdampak, gereja juga terdampak. Firman Allah ini bukan untuk 2020 tahun yang lalu, tetapi untuk saya dan saudara pagi hari ini. Amin saudara. Mengatasi rasa takut, Tuhan katakan jangan takut. Bukan kita merasa menganggap sepele apa yang terjadi ini, tetapi berarti di dalam Tuhan kita mendapat jaminan penuh. Ini janji Tuhan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Dalam menghadapi seperti ini justru kita akan dekat, melekat, menjadi satu dengan Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku, saudara, aku tinggal di dalam dia akan berbuah. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan tolong saudara, usaha saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara. Firman Tuhan kan, barang siap hatinya melekat kepadaku, Tuhan akan meluputkan, amin saudara, melindungi. Ini janji Tuhan dalam hidup kita semuanya, dalam menghadapi hal ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang terjadi di lingkungan kita, semua terjadi, tapi ada janji Tuhan. Kita lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan. Di rumah saudara justru saudara banyak berdoa, banyak baca Alkitab saudara. Saya sampai imbau lagi, saudara, ini anak-anak sudah bisa kita mulai guru selama minggu adakan pembinaan di gereja. Tapi di rumah jangan lupa, di gereja berapa menit, di rumah setiap hari anak-anak saudara bawa dalam doa bersama, baca Alkitab bersama, menyanyi bersama. Justru ini di dalam mengatasi masalah ini, bukan kita jauh dari Tuhan. Saudara, jangan buat anak-anak saudara liar main di luar sana. Saudara, saya pesan sehendaknya sehari satu kali saja, sore atau malam duduk bersama, ajak berdoa bersama. Saudara, coba ini waktunya. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Demikian pula kita kadang-kadang takut di masa lalu kita. Masa lalu kita terbongkar nanti begini dan seterusnya. Masa lalu kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Terkubur. Demikian pula untuk kelangsungan masa depan kita. Banyak orang yang takut apa yang terjadi ini dalam tahun ini dan seterusnya. Seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Ya. Merasa takut akan masa depan, kelangsungan hidup kita. Bagaimana nanti? Kalau sudah melekat dekat kepada Tuhan, ada jaminan di dalam Tuhan, saudara. Dan bagaimana janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, ya. Dan kasih dalam Yesus Kristus, ya, hidup kita semua di dalam menghadapi masalah ini, saudara, yaitu dalam kita tidak menghadapi sendirinya, kita tidak sendirian, tapi firman Allah mengatakan bahwa ada satu jawaban dalam hidup kita, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, khususnya masalah rasa takut. Yang pertama kita baca Lukas pasal 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin saudara. Bagaimana jaminan Tuhan, jawaban dari Tuhan, saudara, yang harus kita kerjakan di sini? Memuji Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, menghilangkan rasa cemas, rasa takut dan seterusnya. Dan saudara kasih, dan dalam ayat ini dikatakan untuk melenyapkan rasa takut itu adalah damai sejahtera. Dari mana? Dari Tuhan. Yang kedua, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada haleluya. Firman Tuhan, jawaban yang kedua,
Jangan takut. Ini janji Tuhan bagi saudara yang dekat melekat kepada Tuhan. Jangan takut. Ini janji bukan sekedar janji. Tuhan menyertai kita. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan menolong kita, memegang, mau dipegang oleh Tuhan, dituntun kepada kemenangan. Yang ketiga, mari kita semua berdiri, kita baca bersama-sama Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Oh, mari kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Dengan suara yang keras dengan iman. 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Engkau, saudara, sebut namamu. Tuhan akan, Dia sendiri akan berjalan di depanku. Ya, menyertai aku, tidak membiarkan aku. Ayo kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Sebab Dia akan berjalan di depanku. Aku. Amin. Tuhan saat ini ada di depan kita, menjadi panglima kita, menjadi pemimpin kita. Kalau Tuhan ada di depan kita, saudara, ada musuh dari depan, siapa yang diserang? Tuhan dulu. Itu sebabnya di sini aku sendiri. Tuhan tidak mengutus malaikatnya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan Elsade, angkat dua belah tangan saudara dengan iman. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan damai sejahtera, memegang, yang menyertai kita. Haleluya. Besar Dia, besar Elsade mulia, Elsade Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Elsa, katakan Elsade, Allah yang Maha Kuasa, berkuasa melindungi kita, menolong kita, menuntun kita, memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kuasa Dia besar, Dia besar, Elsade mulia, Elsade
melimpah Elsa. Kita pujikan pujian sekali lagi kornya dengan iman bahwa berkatnya melimpah. Jangan takut apapun yang terjadi, ini janji Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan sekali lagi, nanti mohon dengan kasih Kristus Bapak Andrianto maju ke depan dan berdoa. El Shaddai, El Shaddai. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Bapak Ali Nathanael, telah Engkau sampaikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap menyertai kami Tuhan, sekalipun saat ini kami berada dalam pandemi Tuhan, dan sekalipun pandemi ini kami tidak tahu akan berakhir Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dan Engkau akan berjalan di depan kami Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami saat ini mungkin merasa takut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, Engkau akan menjadi panglima kami yang berada di depan kami Tuhan, dan menyertai kami dan melawan musuh-musuh kami yang tidak kelihatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, kami akan mengalami kemenangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pelayan Tuhan telah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua jemaat di gereja ini saat ini Tuhan akan Tuhan berkati Tuhan, sehingga mampu melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan, apapun alasan mereka, saya percaya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan duduk. Bagi yang bertugas untuk menjalankan kandang kolektor, kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan
Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadikan kekuatan, pergauman, pegangan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, protokol kesehatan Bapak Yohanes Suradi, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dina. Hari Kamis jam 5, hari Kamis pemuda remaja jam berapa? Ibadahnya jam 5 tetapnya. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah tumapel, Sabtu jam 10 doa, dan jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 ibadah sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Hari Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Untuk laporan minggu depan keuangan yaitu pemuda remaja dan sekolah minggu, saat ini yang akan dilaporkan yaitu bansos dan celengan. Saya mohon bagi yang bertugas untuk melaporkan ini. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mau melaporkan untuk penggalangan dana Baksos di PD Usana tahun 2020. Yang pertama persembahan tunai saldo untuk Baksos Pasca 2020 ada saldo 527.000. Persembahan keluarga pastori 500.000, developer 1 juta, Bu Heni Tabita 200.000, Bu Diana 300, Pak Siregar 200.000, Ciana 1 juta, Bu Enggar 250.000, AB Marsal 200.000, Lalavano 200.000, Bu Erlin 200.000, Bu Tarjo 300.000, keluarga Bapak Rianto 200.000, Bapak Adi Mulyono 200.000, Pak Evan Panggabean 200.000, Pak Sihombing 150.000, Bu Dwi Rahayu 300.000, Pak Denny 150.000, Bu Nunuk 200.000, TK Agia Wacana 200.000, Pak Rudi Desto 200.000. Total persembahan 6.150.000 ditambah saldo pasca 2020 527.000, total tunai 6.677.000.
Sedangkan persembahan non tunai dari keluarga Bapak Tio 100 kilo beras, Bapak Suradi 40 kilo beras, Ibu Mega 100 kantong minyak, 100 buah bak plastik. Pak Theo 2 dus mie instan, Bu Dina 2 dus mie instan, Pak Sugeng 2 dus mie instan, dari donatur 7 dus mie instan dan 90 kilo gula. Bu Indah 10 kilo gula. Bapak Panggabean 2 dus mie instan. NN 100 pak piring dan mangkok. Sedangkan untuk pengeluaran kita keluarkan untuk tali AC Pak Haryono dari Polsek 1 juta rupiah, 52 pak beras A27.000 1.404.000, banner baksos 32.000, 9 dosen tas paket A28.000 jadi total 252.000, plastik karet dan lain-lain 38.000. Total pengeluaran 2.726.000. Ditambah persembahan tunai dikurangi persembahan tunai 6.677.000. Untuk dana baksos ini ada saldo 3.951.000. Sedangkan untuk penggalangan dana celengan yang diperuntukkan untuk hari-hari besar, saya bacakan sekali. Perhitungan celengan tahap pertama kita peroleh 20.010.000. Perhitungan celengan tahap kedua 1.484.000. Total dana 21.494.000. Sedangkan nama-nama yang masuk di celengan, yang memasukkan di celengan bisa saya bacakan secara terperinci sebagai berikut. Dari celengan dari keluarga Ciana 2.550.000, C. Shirley 1.710.000, Bu Dwi Rahayu 1.529.000, Bu Agustina 1.021.000, Pak Iwan 932.000, Bapak Ali Natalael 770.000, Bapak Yermia 770.000, Cilani 700.000, Bu Ismiati 640.000, Pak Yonatan 548.000, Bu Diana 536.900 rupiah, Bu Wit 535.000, Bu Yeski 518.000, Pak Theophilus 507.000, Bu Supeni 501.000, Pak Warto 500.000, Bu Enggar 500.000, Pak Adi Mulyono 455.000, Pak Teddy Bununu 455.000, Pak Sugeng 445.000, Pak Rianto 428.500, Pak Siregar 420.000, Pak Adi Stefanus 400.000, Pak Markus 391.000, Bu Dina 300.000, Pak Wila 290.000, Bu Sestu 273.500, Bu Herlin Jojo 270.000, Bu Indah 261.000, Pak Karis 252.000, Pak Panggabean 242.000, Pak Resto Adi 232.000, Pak Suradi 225.000, Bu Dwinoa 221.000, Pak Sihombing 202.000, Pak Tio 200.000, Pak Andi 200.000, Pak Rudioho 171.500 rupiah, NN 118.100, Bu Cecilia 111.100 rupiah, Bu Dian S 85.000, Bu Heni Tabita 76.900. Total celengan yang masuk 21.493.500. Sedangkan untuk pengeluaran dari celengan kemarin kita peruntukkan hari-hari besar. Pada acara Natal kemarin kita pesen
untuk konsumsi 150 kotak nasi kotak A 16.000, total 2.400.000. 150 snack box 825.000. 2 dus air mineral 600 ml 66.000. 30 kotak kue untuk petugas 165.000. 4 pak kresek besar untuk kemasan 48.000. 30 amplop untuk petugas 1.020.000. 3 amplop untuk petugas 150.000. Dekorasi Natal 144.500. 20 nasi kotak untuk petugas A 15.000, total 300.000. 20 bungkus nasi goreng untuk petugas 120.000. Sedangkan untuk acara total untuk pengeluaran Natal umum 5.238.500. Untuk acara Natal sekolah minggu 50 nasi kotak dan air mineral 377.000. Jadi untuk total pengeluaran dikurangi dana yang masuk, sisa saldo 15.879.000. 15.579.000. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah kerjasama kita. Semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Oleh sebab itu celengan ini Bapak Ibu, nantinya kita itu bukan hanya untuk hari-hari besar, tetapi nanti mungkin untuk yaitu apa ya Bapak Ibu ya, kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sebetulnya memang di dalam gereja itu harus ada pemerhati pekerjaan Tuhan. Ono sing merhatekno, Bapak Ibu. Oh iya sih, iki kok apa ini namanya? Bedek iki. Oh, tembok ini kok wis kusem. Ono sing merhatekno. Nah, sebetulnya seperti itu gereja kita itu. Setelah ada yang merhatikan, pemerhati tadi berunding. Setelah berunding, beberapa jemaat yang kena tidak berunding, ada penggerak, yo ayo yo apa carane. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang di depan kita sudah ada baru ya Bapak Ibu, wajah baru. Kelihatannya bagaimana Bapak Ibu? Bagus. Kelihatannya sudah kelihatan apa gagah, ya kan? Nah, ini persembahan dari Ibu Ripka beserta dengan bunga-bunga ini. Nah, oleh sebab itu untuk selanjutnya saya mohon ya itulah harus ada pemerhati, penggerak, pekerja. Oh iki wayah di sawang-sawang, gak nyawang tok ngene Bapak Ibu. Kemarin saya itu mau nyawangi sana itu kate tiba Bapak Ibu. Ya maklum, ya kan. Terus Bapak Ibu, kalau ada event-event dalam gereja, saya mohon Bapak Ibu itu ada yang datang. Bapak Pendeta, apa ya perlu saya bantu? Saya tuh ingin seperti itu. Saya 40 tahun ada di sini, mulai 81. Belum ada yang Pak Pendeta, apa yang perlu saya bantu? Mohon hal itu ada dalam jemaat ini sebetulnya. Kalau Bapak Ibu tahu, masang ini Bapak Ibu, saya lihat Bapak Gembala. Sini tuh nyangking, apa jenenge? Pipo, diselogorno, mari ngono. Ya Allah Tuhan. Secara saya sendiri saya kadang-kadang waduh Tuhan. Nah, saya disuruh bantu wong aku wong wedok, ya rame tok. Ya. Nah, Bapak Ibu mohon dengan sangat karena apa?
karena Bapak Ibu, Bapak Gembala Saudara juga sudah faktor usia. Setelah masang itu Bapak Ibu, dia sakit, tidak bisa kencing. Setelah kencing keluar darah, waduh, batu ginjal dua-dua sudah, opo maneh ini. Nah, itulah Bapak Ibu, oleh sebab itu sebetulnya tidak sempat, tidak terucap, tapi karena waktu dan saatnya lah kita harus melakukan, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Amin, amin. Nah, oleh sebab itu kalau ada kesempatan, mari datang. Kalau toh tidak ada yang dikerjakan, kita bisa sharing untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk kemajuan kita bersama dengan situasi keadaan yang seperti ini. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, usaha kita, pekerjaan kita mulai hari ini kita serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan tolong campur tangan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Puji nama Tuhan. Kita undang semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Hatiku tenang berada di dekatmu. Bapak Risto Adi berdoa sebelum doa berkat. Tenang berada dekatmu, Allah harapan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku. Haleluya. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah Tuhan menopang kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau telah melawat kami dan Engkau telah berfirman untuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang tolong, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang melepaskan kami dari segala virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Demikian pula anak-anak-Mu yang ada pada siang ini, Engkau yang telah memberkati setiap pekerjaan, apapun yang dilakukan, Engkau telah menolong dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula sepanjang minggu yang akan kami lalui, Engkau yang campur tangan di dalam Tuhan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seru dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Bapa yang ada di bawah duduk sebentar, yang ada di atas untuk turun. Selamat pulang, Tuhan memberkati.